Oke guys, yuk kita bikin boba. Harusnya pakai Nutrijel coklat sih, tapi aku punyanya jeruk. Gak apa-apa deh, nanti jadinya boba jeruk. Tinggal dicampur-campur aja tepung tapioka, gula, sama bubuk Nutrijelnya. Fruity acidnya boleh dipakai, boleh enggak, bebas. Kalau aku sih pakai aja biar lebih kerasa gitu jeruknya. Selanjutnya kalian tambahin air panas yang baru mendidih sedikit-sedikit. Pokoknya kayak bikin aci buat cilor gitu loh. Nanti hasilnya adonannya kalau udah jadi kayak gini. Ini enak banget wanginya, kayak permen karet yosan yang rasa jeruk. Nah ini tinggal kalian bulet-buletin aja kecil-kecil. Ini aku udah dibuletin semua, hasilnya segini. Langsung aja direbus di air yang mendidih sampai dia mengapung-apung. Kalau udah ngapung boleh diangkat. Nah ini bobanya udah jadi, saatnya sekarang kita buat minumannya. Ceritanya ini gelas aku hias dulu pakai kental manis putih biar estetik gitu kan. Habis itu aku sendokin boba-bobaannya dan aku tuangin pakai minuman jeruk. Ini boleh diganti pakai apa aja ya, sesuai selera kalian. Jangan lupa es batunya harus bejibun. Dan tara, udah jadi nih guys. Ya ampun, cantik banget ini warnanya, oh my god. Kalau biasanya boba milky, kalau ini lebih ke seger. Oke guys, yuk sekali-kali kita bikin menu yang agak sedikit mewah. Jadi ini aku siapin daging sapi yang udah dipotong-potong dan dicuci. Dagingnya ini direbus sampai airnya mendidih dan kotoran yang ada di atasnya itu dibuang. Setelah itu masukkan 1 bungkus bumbu rempah. Ini aku pakai varian yang pedas sedang. Kalau bumbunya udah masuk, tinggal diaduk aja sampai rata dan lanjut direbus sampai dagingnya empuk dan airnya menyusut. By the way, cara bikin rendang ini simple banget karena aku pakai bumbu instan dari Rendang Gadih. Rasanya udah pasti terjamin enak banget karena ini asli dari Payakumbuh. Di dalamnya udah lengkap, ada bumbu rempah dan minyak kelapa. Jadi masak rendang udah nggak perlu ditambahin santan lagi ataupun bumbu-bumbu yang lainnya. Oke, jadi ini airnya udah mulai surut dan dagingnya udah empuk. Kita masukin minyak kelapanya deh. Habis itu minyak kelapa udah masuk, tinggal diaduk aja biar rata. Tunggu hingga agak meresap dan jadi deh. Kalau udah masak rendang kayak gini, jangan lupa siapin nasi hangat sebakul. Ini sih kayaknya nasi pakai bumbunya aja udah mantep banget. Apalagi pakai dagingnya yang bener-bener empuk banget ini guys. Bangga banget aku bisa masak rendang seenak ini. Pokoknya ini semua berkat Rendang Gadih. Guys, kali ini aku bakal bikin seblak yang super praktis banget, cuma pakai 5 bahan. Tinggal siapin Kenzler single sosis, Kenzler singles bakso, mie instan pedas, kerupuk, dan kencur. Pertama, Kenzler single sosis dan Kenzler single baksonya aku potong-potong dulu. Habis itu kencurnya aku geprek dan aku tumis pakai minyak dari mie instannya sampai harum. Setelah itu tambahkan air secukupnya dan masukkan juga semua bumbu mie instannya ya. Lalu masukkan kerupuk, disusul mie-nya juga. Habis itu tinggal tunggu aja sampai kerupuk dan mie-nya lembut. Sambil nunggu aku mau nyemil Kenzler single sosis dan Kenzler single bakso yang udah bisa dimakan langsung karena ini udah mateng, jadi praktis banget deh buat anak muda. Lanjut ke masakan. Ini mie dan kerupuknya udah lembut. Sekarang baru deh kita masukin sosis dan baksonya. Aduk-aduk sebentar dan udah jadi. Praktis banget kan? Masak cepat, hasil enak dengan bakso dan sosis terenak yang pernah ada. 5 menit kelar dengan cuma 5 bahan. Yuk kalian cobain juga. Bakso dan sosisnya ini bener-bener berdaging banget. Dimakan langsung aja udah enak, apalagi dijadiin topping sebelah makin enak lagi. Kali ini aku mau bikin kue tapi yang nggak biasa, ada cabenya. Yang bener aja, masa iya kue pakai cabe sih? Nah, cara bikinnya itu kalian tinggal campurin aja tepung terigu, garam, kaldu bubuk, dan santan cair. Lalu aduk sampai rata dan tidak bergerindil. Lalu selanjutnya pecahkan 1 butir telur dan masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi sampai rata dan yang terakhir masukin kunyit bubuk. Ini aku pakainya serbuk kunyit adabi ya, yang terbuat dari kunyit berkualitas. Digunakan sebagai pewarna dan penguat rasa yang praktis serta mudah ditambahkan ke makanan atau minuman apapun. Nah, ini udah pakai kunyit bubuk, warnanya udah kuning cakep. Kita panggang di cetakan-cetakan kayak gini guys. Ditutup sampai kuenya setengah matang. Lalu kita kasih topping potongan cabai merah dan ayam. Bisa diganti juga kok ayamnya pakai abon. Setelah semuanya sudah diberi topping, masih dipanggang dengan api kecil, ditutup lagi sampai kulit pinggiran dan bawahnya berubah kecoklatan. Nah, ini udah jadi deh. Ini tuh namanya kue lumpur asin. Rasanya gurih dan lembut gitu. Yuk kalian ikut juga berkreasi dengan produk Adabi. Guys, aku barusan nemuin ini nih di kulkas. Kalian tahu nggak? Ini tuh sayuran bentuknya bulat-bulat kecil gitu. Biasanya ini tuh dipakai buat pelengkap masak ikan pesmol, pepes. Terus yang paling sering itu ditumis bareng oncom atau bisa juga dipakai buat campuran sambal. Bahkan kalau kalian pecinta lalapan, kalian bisa juga makan ini mentah-mentah dijadiin lalap. Biasanya orang-orang Sunda nih yang kayak gini. Setelah aku cari tahu ternyata banyak juga manfaatnya. Di antaranya bisa menyembuhkan demam, mencegah kanker, dan membuat tidur lebih nyenyak. Aku biasanya sebut ini lenca. Kalau kalian apa? Oke guys, ayo kita olah sayur lenca ini jadi masakan. Kita masak. Sebelumnya ini udah aku lepas-lepasin dari tangkainya, terus aku cuci. Selain ini aku juga udah siapin tempe yang udah digoreng setengah mateng. Dan yang pastinya juga ada bumbu bawang merah, bawang putih, dan cabe-cabean. Bumbu-bumbuannya ini bakalan aku halusin dulu. Aku pakai chopper dari Samono yang memiliki pisau model huruf S, memotong dengan sangat cepat. Bisa menghaluskan bahan apapun hanya dalam 6 detik. Aman digunakan karena terbuat dari bahan yang sudah food grade dan dia juga mudah dibersihkan. Nah, setelah aku chopper
proper bumbu-bumbuannya, aku mau ngehancurin tempe yang udah digorengnya pakai ulekan aja. Nah, kalau tempenya udah dihancurin kayak gini, udah siap nih kita mulai tumis-tumisnya. Pertama aku tumis dulu bumbu halusnya sampai dia wangi, baru habis itu aku masukin lencaknya. Habis itu diaduk-aduk dan dimasak sampai lencaknya layu dulu. Baru deh kalau udah layu, kita masukin tempe goreng yang udah dihancurin tadi. Jangan lupa juga tambahin perasanya kayak garam, penyedap, dan gula. Tinggal dioseng-oseng aja sebentar dan udah jadi. Biasanya lencak ini dimasak campur oncom kan? Tapi ternyata pakai tempe enak juga, sama-sama bikin ngabisin nasi. Ayo kita bikin kue pakai tepung yang warnanya abu-abu ini. Ini tepung ketan hitam ya, jadi udah pastinya kali ini kita bakal bikin bolu ketan hitam. Pertama siapin baskom, masukin 4 butir telur, gula pasir, dan SP. Nah, ini bakal kita mixer. Mixernya ini aku pakai dari Olight, warnanya cantik banget. Dia ada 5 kecepatan yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Di bagian badan mixernya itu ada lubang-lubang sebagai tempat pembuangan suhu panas yang bertujuan untuk melindungi mesin. Nah, ini di mixer sampai teksturnya jadi kayak gini. Kemudian masukkan vanila bubuk, garam, dan baking powder. Oh ya, kita masukin juga tepung ketan hitamnya, tapi masukinnya nggak langsung semua ya, secara bertahap sambil diaduk. Nah, kalau tepungnya udah masuk semua dan udah diaduk rata, kita masukin 15 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi sampai jadi adonan yang sempurna. Nah, ini aku udah siapin cetakan yang udah diolesin minyak. Aku tuangin adonannya ke cetakan satu persatu. Habis itu lanjut aku kukus. Di sini aku ngukusnya cuma 20 menit aja udah matang. Jadi deh bolu ketan hitamnya. Ini nggak gosong ya, emang warnanya begini. Enak banget kok, lembut. Selamat mencoba. Oke, jadi ini dia resep sosis homemade tanpa daging. Pertama kalian siapin tepung serbaguna buat goreng ayam, bebas merek apa aja. Masukkan sebanyak 7 sendok makan. Tepung tapioka juga masuk 7 sendok makan. Tambahkan kaldu bubuk dan 1 butir telur. Lalu aduk sampai semua merata. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit. Dikira-kira aja ya guys, karena aku juga nggak pakai takaran. Yang penting jangan terlalu encer, jangan terlalu kental juga sih, karena nanti bisa jadi keras. Ya kurang lebih hasil adonannya kayak gini lah ya. Terus ini aku tambahin sedikit pewarna merah. Setelah itu aku saring biar lembut aja sih, nggak ada yang bergerindil. Lanjut, setelah disaring siapin plastik kecil yang panjang. Ini aku pakai plastik yang buat es mambuk, kayaknya kegedean tapi nggak apa-apa deh. Kalau udah masuk plastik tinggal diikat. Ini beneran kegedean sih, aku jadinya cuma 3 biji doang. Nah, kalau udah dibungkus dan diikat semua, tinggal direbus deh sampai dia mengapung. Tapi sebenarnya plastik direbus kayak gini boleh apa enggak sih? Baru kepikiran sekarang, ya ampun, semoga nggak apa-apa deh. BTW ini hasilnya cakep banget loh, real cuy, kayak beli di supermarket gitu. Tapi untuk rasanya kayak sosis yang beli di abang-abang yang 1000-an. Kemarin sosis homemade-nya udah dicoba diolah jadi sosis bakar. Nah, makanya untuk sekarang kali ini aku mau coba olah jadi sosis goreng. Tahap awalnya sama aja kayak yang dibakar kemarin. Sosisnya dipotong-potong dulu, habis itu ditusuk pakai tusuk sate. Kalau udah kita siapin wadah, habis itu pecahin 1 butir telur, kasih garam sedikit dan kocok pakai garpu. Setelah itu sosis yang udah ditusuk-tusuk tadi dicelupin ke telur dan dibalur. Lanjut kita goreng di minyak yang panas sampai mateng. Udah kayak gitu aja. Kalau udah selesai digoreng langsung disajiin aja deh. Kalau kata aku lebih enak digoreng masa daripada yang dibakar kemarin, lebih cocok gitu. Dipaduin sama telur kayak gini. Makannya dicocol pakai saus, serius enak banget guys. Semalam itu tiba-tiba aku kelaparan banget. Bikin makanan atau cemilan dari mie instan enak kali ya. Oke deh, karena di rumah lagi ada 2 bungkus mie. Ini mau aku rebus dulu. Setelah mie nya mateng, aku angkat dan masukin ke mangkok tanpa kuah ya, walaupun ini mie kuah. Habis itu aku tuangin semua bumbunya, ditambah 3 butir telur dan daun bawang yang banyak juga biar makin enak. Aduk deh sampai rata. Setelah diaduk rata, kita goreng atau panggang nih di teflon. Teflonnya tadi aku kasih mentega supaya wanginya makin mantap. Dan emang bener dong, hasil wangi gurihnya sampai serumah-rumah. Rumah aku doang sih, nggak tahu deh nyampe rumah tetangga apa enggak. Dan ini udah jadi, akhirnya bisa jadi cemilan dan lauk sekeluarga. Kemarin aku nyobain 3 macam es krim, alhamdulillah videonya lumayan rame. Dan sekarang aku memutuskan untuk bikin lagi, kali ini 4 macam es krim. Yang pertama ada es krim dari Pedal Pop Twister Mermaid, harganya 4.100. Lihat guys, warna es krimnya itu biru ungu gitu, selang-seling. Dan es krim ini udah ada dari dulu ya. Aku suka banget sih sama es krim ini, karena ini rasanya tuh manis dan ada sedikit rasa asamnya. Nilai dari aku 8,5. Lanjut ke es krim yang kedua, ada es krim Upin Ipin. Kalian bisa lihat ya, ada gambar Upin Ipinnya. Es krim ini aku beli harganya 3.500. Warnanya ungu, merah, oranye. Wah, sangat berwarna ya, seperti hidup. Pas aku coba, menurut aku ini es krimnya mirip banget rasanya sama es krim ini. Dia satu brand juga sih kayaknya, mungkin bikinnya barengan, cuma warnanya doang yang beda. Menurut lidahku yang ungu ini rasa blueberry, yang oranye rasa jeruk, dan yang merah rasa strawberry. Asam-asam seger gitu sih guys, tapi es krimnya agak kasar, kurang lembut, jadi aku kasih nilai 8. Oke, kita lanjut ke es krim yang ketiga. Ini aku penasaran banget sih sama es krim ini. Di gambarnya tuh kayak menarik banget, es krimnya ada potongan
buahnya. Namanya Ice Cream Summer Bar Frozen Berry, harganya 7.200. Iya, emang lebih mahal daripada es krim yang lainnya, mungkin karena es krimnya tuh ada potongan buahnya kali ya. Lihat deh guys, warnanya tuh cakep banget, cantik, cewek banget lah, pink-pink, dan beneran ada potongan buah strawberry di dalamnya. Tapi jujur di lidah aku ini es krimnya agak aneh rasanya, kayak stroberinya tuh berasa tapi nggak fresh gitu loh. Nilainya 8 karena warnanya lucu. Lanjut ke es krim yang keempat, es krim terakhir, es krim Minion yang waktu itu pernah viral. Katanya kalau es krim ini diaduk bakal berubah warna, jadi coba aja kita aduk ya. By the way, es krim ini harganya 5.600 guys, dan bener aja dong warnanya jadi berubah, jadi kayak hijau Tosca pastel gitu, cakep banget. Tapi kalau menurut aku untuk rasanya biasa aja, basic banget kayak es krim vanilla biasa aja gitu. Lagi-lagi karena ini lucu jadi aku kasih nilai 8. Oke guys, sampai sini dulu, makasih udah nonton.